Shalom Bapak Ibu Saudara, mari saya undang bangkit berdiri, berikan senyum yang terbaik untuk kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus Allah yang baik, amin. Ada kuasa di dalam namanya, amin. Sebab dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang perkasa. Mari kita serukan lagu ini. Kita percaya bahwa dalam namamu Tuhan ada kemenangan, ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota
keselamatanku. Cuma Tuhan serukan, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Say, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Sama-sama serukan ya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, oh, oh. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada apa? Pada nama ini. Nama siapa? Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Thank you Lord. Nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama. Nyatakan bahwa Yesus Raja segala raja, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, berkuasa. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga. Hanya Engkau ya Tuhan, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam namanya, amin. Sekali lagi, ada kuasa dalam namanya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan jadikan kami bejana-Mu. Sehingga dalam hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan untuk memuliakan pribadi-pribadi kami masing-masing, namun untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Dan itu Engkau sendiri yang berkata dalam hidup. Engkau hidup dalam kehidupan kami. Bukan kata orang, bukan pernyataan orang, bukan statement orang, namun itu pernyataan-Mu sendiri Tuhan. Statement-Mu sendiri Tuhan dalam hidup-Mu. Kau mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, dan kamu dalam aku dalam kamu. Kami bersyukur dan bangga karena tidak ada Allah lain yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau hidup dan hidup dalam kehidupan setiap kami. Sehingga sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk kami memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Maha Tinggi. Dan urapi juga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin lebih kuat. Sekalipun Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Karena sepanjang hidup kami tidak ada masalah yang tidak datang. Namun Engkau berfirman, Engkau berjanji bahwa aku bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Luar biasa. Saudara, pagi hari ini atau hari ini judul renungan saya adalah Jesus Inside Us. Yang artinya Yesus ada di dalam kita. Saudara, pernyataan ini bukan saya yang menyampaikan, namun itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20. Dibuka silakan, Yohanes 14 ayat yang ke-20, nanti dikiranya saya yang membuat-buat. Saudara, di situ ditulis pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku hanya besar dan aku di dalam Bapa. Saya ulang lagi, pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Bahwa aku hanya besar di dalam Bapa. B-nya besar, Bapakku. K-nya besar. Dari dalam Bapakku artinya Bapaknya Tuhan Yesus, Bapak kita di surga. Oleh karena itu hurufnya B-nya B besar. Bapakku, Bapaknya Tuhan Yesus, yaitu Bapak kita di surga. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, kapan pernyataan atau statement Tuhan Yesus ini disampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 20 ini? Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus akan mati. Ya. Pernyataan ini diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus mau mati dan dia masih hidup dan masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita bisa tahu dari ayat ini, kalau dia mau mati, kita baca ayat sebelumnya, ayat 19 dikatakan, tinggal sesaat lagi, tinggal sedikit waktu lagi, dan dunia tidak melihat aku lagi. Dunia, ya, karena secara fisik dia tidak ada di dunia lagi. Tetapi kamu, yaitu murid-murid, melihat aku, hanya besar, yaitu Yesus, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini sangat-sangat penting dan sangat menggugah setiap kita yang tahu kronologis, tahu sejarah daripada kehidupan Yesus. Namun murid-muridnya pada waktu itu masih belum mengerti karena belum terjadi akan kematian Tuhan Yesus. Dan belum terjadi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Namun kita sudah tahu hal itu. Ya. Dikatakan tinggal sesaat lagi,
Artinya tidak lama lagi kemudian Yesus akan mati. Sehingga dia katakan, tinggal sesaat lagi. Dunia tidak akan melihat aku. Hanya besar ya saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan huruf besar dan huruf kecil, maka kita akan tahu siapa yang berbicara. Dan konteks ini adalah Yesus sendiri yang berbicara. Yesus sendiri yang menjanjikan bahwa Jesus inside us. Yesus hidup dalam kehidupan kita. Yesus ada dalam kehidupan kita. Bukan orang lain yang berkata, namun Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang 20 ini. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus. Yakobus di sini ada 12 murid Yesus. Yakobus ada 2 Yakobus, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus. Ya, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Markus, Tadeus, Lebus, dan Yudas Iskariot itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita pun termasuk murid-murid Tuhan Yesus, betul? Halo, siapa yang bukan murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ada yang belum bukan murid Tuhan Yesus? Enggak ada. Namun hal ini banyak orang tidak mengerti. Tapi kalau kita memperhatikan kata demi kata, huruf demi huruf, maka kita akan sadar bahwa pernyataan Tuhan Yesus atau statement Tuhan Yesus berkata, aku di dalam kamu. Ya, artinya dia bersama-sama dalam kita. Yohanes 14:25 dikatakan semua itu kukatakan. Yohanes 14 ayat 25 dikatakan semuanya itu. Apa yang dikatakan dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31 ini, semuanya itu katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Itu bukti yang kedua bahwa Yesus mengatakan hal ini, dia masih hidup. Dan hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Namun murid-muridnya masih tetap tidak tidak ngerti, tidak sadar bahwa itu yang akan terjadi. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus yang berjanji atau berfirman atau bersabda, kita tidak perlu ragu lagi. Kalau dia ada bersama-sama dengan kita. Jesus inside us. Ya. Dia bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu ragu lagi karena apa? Dia katakan. Dia yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Karena dalam 2 Timotius 2:13 dikatakan, jika kita tidak setia, tetapi dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah kebaikan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kita ini tidak setia, ya, kemarin dikatakan oleh Pak Heru, ke gereja aja asal-asalan. Ya. Padahal begitu kita ini dari orang yang belum percaya, dari kekuasaan kegelapan, kita ini jelas dikatakan oleh Pak Heru kemarin, kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah hamba kebenaran. Hamba daripada kebenaran, hamba daripada kemerdekaan, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dalam dosa. Seharusnya kita tidak pilih-pilih dalam melayani, kita tidak pilih-pilih dalam hal melayani Tuhan, kita tidak akan bertengkar dalam melayani Tuhan, karena kita sudah diangkat dari kegelapan, kita sudah diselamatkan dari dosa kita, semestinya kita sadar dan kita tidak akan main-main dengan penebusan Yesus di atas kayu salib. Namun pada prinsipnya, pada kenyataannya, realitanya bahwa melayani Tuhan aja masih pilih-pilih. Ya. Masih, jangan lagi melayani Tuhan, beribadah saja loh. Nanti saja dulu, aku masih butuh bekerja, hari ini kan tanggal muda, aku masih perlu buka toko, buka usaha, karena hari ini kan hari Minggu. Kalau hari Minggu banyak orang libur, omsetku tambah banyak. Saudara, hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus. Padahal Yesus mengatakan, Jesus inside us. Yesus hidup dalam kehidupan kita. Yesus ada dalam kehidupan kita.
Namun kita tidak sadar hal itu. Masih memilih, kadang mau bangun aja, nanti dulu. Tak gedekno ketekku dulu. Ketek itu tahu, itu loh yang ada, kalau saudara bangun tidur di lubang kanan kiri ini ada ketek lah, itu namanya ketek. Ya. Dikatakan demikian, begitu setianya, begitu mengasihinya, namun sebagai umat Tuhan, seringkali kita tidak menyadari hal itu. Seringkali Tuhan yang katakan, aku ada bersama-sama dengan kamu. Jesus inside us. Yesus ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita abaikan hal itu. Jangan lagi melayani. Saudara, kemarin disinggung oleh Pak Heru, bahwa kalau kita sudah ditebus dari, kita dulu hamba dosa, kemudian ditebus, dan kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, namun sesungguhnya kita ini melayani tidak pilih-pilih. Ya. Lalu Pak Heru ilustrasikan dalam khotbahnya kemarin, seperti dalam hidup kita semua, kita ini butuh makan. Namun makan itu ada resiko. Dalam melayani Tuhan, kita ini ada resiko gesekan. Namun kalau sudah gesekan satu sama lain, wah enggak pelayanan-pelayanan. Ya. Sering dikatakan Pak Nehemia, enggak gereja-gerejaan, enggak Tuhan-Tuhanan, tapi Tuhan temenanan. Enggak gereja-gerejaan, tapi gereja temenanan. Seharusnya itu yang kita lakukan. Bukan lalu kita semau gue. Kalau sudah gesekan dengan temannya sepelayanan, sekelompok kesan, wow, kata-katanya muncul berbagai macam kata, berbagai macam kalimat. Ya. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus yang berjanji, dia tidak perlu, kita tidak perlu ragu akan janjinya. Kita tidak perlu ragu akan sabdanya. Karena sabda Tuhan Yesus itu akan ditepati. Ya. Akan ditepati. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. A-nya besar, anak artinya Yesus, the Son. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, the Son. Ya, 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, kalau kemarin diilustrasikan oleh Pak Heru dalam melayani, kita tidak perlu ragu lagi, kita tidak perlu lagi menolak atau belum waktunya, biar dia dulu, aku belakangan. Saudara, itu dulu juga saya terjadi seperti itu. Suatu hari saya didatangi oleh Dr. Hendro. Dr. Hendro itu dokter internis dari Surabaya. Kebetulan beliaunya juga distributor daripada PT Harsen. Dan mampirlah ke rumah. Dia katakan, Pak Edi, ayo ikut saya katanya. Kemana gitu, ke desa, pelayanan. Wah, lain kali aja Pak Hendro. Saudara, kalau kita merasa kita diberkati Tuhan, kita dibebaskan dari dosa kita, dan kita yang dahulu hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Kemarin dikatakan oleh Pak Heru bahwa kalau kita bukan hamba dosa, maka kita hamba Allah. Hamba kebenaran, bukan setengah-setengah. Kita setengah hamba dosa, setengah hamba Allah. Tidak ada kata setengah. Setengah itu berarti salah. Namun kalau kita sudah berkata bahwa kita adalah hamba Allah, hamba kebenaran, seharusnya kita tidak menolak apapun pelayanan itu. Kita tidak pernah menolak ibadah. Saudara, ketika belum ibadah online, banyak yang bertanya, kapan Pak Edi beribadah? Kita sudah kepingin, banyak orang bertanya, kapan ibadah tatap muka? Dan setelah ibadah tatap muka, tidak nampak hidungnya. Atau gelap, saya tidak kelihatan. Halo? Saudara, ini yang perlu dipertanyakan dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau kita dulu hamba dosa, saudara, bukan jaminan kalau orang tua saudara dulu Kristen. Namun saudara belum menjadi Kristen yang warisan dari orang tua. Sehingga kekristenan saudara suam-suam,
tidak tahu siapakah Yesus itu. Pada hari ini kita berjanji, dia berjanji, Jesus inside. Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang artinya dia berikan nyawanya, berikan segala-galanya untuk setiap kita. Kalau di dalam masa perjanjian lama, darah domba jantan, darah lembu menjadi korban bakaran bagi setiap orang percaya. Namun ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berikan nyawanya untuk setiap kita. Dan kita tidak sadar, tidak melek rohani, melek mata jasmani tapi tidak melek rohani. Sehingga apa? Kita ibadah aja ya, ogah-ogahan. Apalagi kalau sore, ini sore kebetulan tidak ibadah. Kalau sore sudah mendung itu, males, kok udan. Capek, lebih baik tidur dulu. Saudara, hal itu banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang yang katanya percaya kepada Yesus. Kalau itu masih terjadi dalam kehidupan kita, perlu dipertanyakan akan kelahiran baru kita. Ya. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi, pada waktu itulah kamu tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Saudara, ini nyata. Karena pada waktu dia disalibkan, dia berkatakan, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukti bahwa dia di dalam Bapa, Bapa dalam dia. Karena apa? Allah Bapa itu Allah yang maha kudus. Sehingga tidak bisa bersama-sama dengan Yesus. Dan dia meninggalkan Yesus, sehingga Yesus disalibkan. Dan hal itu kalau kita amati kata demi kata, kalimat demi kalimat, kita akan sadar begitu mulianya, begitu agungnya, begitu baiknya pengorbanannya dia di atas kayu salib untuk setiap kita. Namun seringkali, sekali lagi, kita tidak sadar alias pingsan rohani. Ya. Alias pingsan rohani. Saudara, kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, melalui renungan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berubah dari cara berpikir kita. Ya, kalau dalam ayat pasal 14 ayat 13 dikatakan bahwa dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dan di dalam anak. Bapa B-nya besar, anak A-nya besar, saudara di situ saudara tahu. Dan yang sering dilulukan oleh orang-orang lain, bapaknya siapa? Saudara, mereka tidak punya bapak, tapi kita punya Bapa di surga, amin. Dan Bapa kita itu maha baik memberikan anak yang tunggal untuk setiap kita. Tetapi kita seringkali tidak melek rohani. Seringkali kita ini kalau melayani Tuhan ya seenaknya. Yang tidak melayani ibadah ya semau gue. Tidak hanya dalam 14 pasal dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan 14, tapi dalam Injil Matius pasal 7 ayat ke-7 pun dikatakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka kamu akan dibukakan. Itu membuktikan bahwa kita tidak pernah perlu takut dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Memang hidup ini penuh risiko. Kalau kemarin dikatakan oleh Pak Heru, jangan lagi dalam melayani satu sama lain. Ada risiko. Risiko apa? Gesekan satu sama lain. Di dalam kelompok kesan. Ya ini sudah berapa lama tidak terjadi ada kelompok kesan. Namun sesungguhnya dalam kelompok kesan pun terjadi gesekan. Seharusnya tidak terjadi. Itu risiko yang harus kita temui. Risiko yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bersosialisasi antara
sesama kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan. Ya. Diilustrasikan oleh Pak Heru, bahwa makan pun ada risiko. Minum pun ada risiko, Bapak Ibu Saudara. Jangan makan, minum aja yang sederhana gini bisa risiko, Saudara. Risikonya apa? Keselak, tersedak. Saudara, kalau Pak Heru khotbah hari Minggu begitu saya terjadi hari Seninnya, Saudara. Makan lontong cap gomek, Saudara. Nah, lontong cap gomek itu kan ada santannya, ada pedes-pedesnya sedikit, ada jangan bungnya, oke, ada ayamnya, Saudara. Ketika saya makan, Saudara, saya keselak, Saudara. Saya tersedak, Saudara. Enggak bisa napas. Namun apa yang saya lakukan, saya katakan, tolong aku Tuhan. Enggak bisa ngomong, hanya dalam hati saya, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Sudah, kalau saudara tersedak, keselak, dalam bahasa Inggrisnya, keselak. Saudara enggak bisa ngomong, Saudara. Cuma dalam hati. Saudara tanya istri saya itu, saya megap-megap, Saudara. Mungkin kalau saya buka, di depan saya ada kaca begitu, saya ini wajahnya mungkin berubah menjadi merah biru begitu, Saudara. Karena tidak bisa napas. Saudara, hal ini resiko yang harus ditemui. Realita yang harus ditemui. Realita yang harus dihadapi, itu resiko dalam makan saja. Kalau kemarin dikatakan oleh Pak Heru, makan pun akan resiko kecokot, Saudara. Tergigit bibirnya. Tapi apakah kita tidak makan? Halo? Dalam kita melayani pun ada resiko gesekan. Apakah kita tidak pelayanan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Jesus inside us. Jesus inside you and me. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tidak sepantasnya kita untuk, wow, itu bukan bagianku. Oh, aku bukan full time, itu bukan bagianku. Saudara, kurang apa Yesus berikan nyawanya untuk kita semua di atas kayu salib? Kalau lalu kita berkata, itu bukan bagianku. Karena aku bukan full time, yang full time di sini cuma 2, Yohana sama Christian. Kalau bukan bagiannya Yohana dan Christian, aku tidak mau lakukan, itu bukan bagianku kok. Aku tidak pernah dapat upah dari gereja, tapi sudah dapat upah yang jauh lebih besar dari Yesus. Dan itu yang tidak dipikirkan oleh banyak orang di dunia ini, yang dipikirkan cari duit. Hari Minggu cari duit. Itu berbicara masalah kekekalan yang hidup kita nanti jauh lebih panjang. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara, itu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang. Yang dipikirkan orang sekarang ini realita, ini loh. Saudara, sekitar 2017 akhir atau Desember bulan 17, itu juga terjadi dalam hidup saya. Seperti yang terjadi hari Senin kemarin, Saudara. Tidak bisa napas. Loh, betul yang tanya itu saya. Saya waktu mengemudikan. Bawa rumah sakit saya kasih kronologis. Kalau saya habis pasang ring, tidak berani melakukan sesuatu dokternya. Sehingga apa? Saya pulang lagi ke rumah. Dengan berbagai macam cara, dibuatkan air hangat, diminum air hangatnya sampai habis, tidak ada perubahan. Saudara. Saya tumpang tangan gini, dalam nama Yesus. Keluar segala penyakit. Plong gitu, saudara. Dikatakan, apa yang kamu minta dalam namaku? Jika kamu minta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Halo. Wow. Saudara, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan ini adalah firman yang berkuasa. Amin. Saudara percaya kalau berkuasa? Tapi saudara tidak pernah praktekkan? Saudara perlu praktek. Kalau saudara tidak praktekkan firman Tuhan, saudara tidak tahu
Beberapa waktu yang lalu saya sempat diminta sharing oleh dosen STT Inti Bandung tentang bagaimana Pak Edi bisa menyelesaikan pembangunan gedung gereja di Jombang ini. Saya katakan bahwa firman Tuhan berkata, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Dan itu adalah hukum yang utama dan pertama, mengasihi Allah, dan hukum yang kedua, mengasihi sesama. Saya katakan hal itu. Itu harus terjadi dalam hidup kita, itu kita praktekkan karena itu juga disampaikan dalam Ulangan pasal yang ke-6 dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus berkali-kali juga. Karena praktek. Dan itu sebagai pendahuluan saya sampaikan dalam istilahnya sharing dalam studi STT Inti Bandung melalui online. Kalau kita tidak pernah praktek, kita tidak tahu kuasa Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan roh-roh di udara itu. Kita praktekkan dalam hidup ini. Kalau saudara tidak pernah praktek, tidak tahu, saudara. Juga demikian adanya. Yesus berkata, Jesus inside us. Yesus ada bersama-sama kita. Kalau kita tidak pernah praktek, kita tidak tahu sejauh mana, sedahsyat mana Yesus ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Kalau murid Tuhan dulu 12, ini setelah dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dan murid-muridnya sadar, orang yang munafik, Petrus, menjadi penginjil yang luar biasa, memenangkan jiwa begitu banyak. Bagaimana dengan kita? Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ke gereja aja, walah, sing masih anak-anak, ayo ke gereja, sik tabu, sik ngedekno ketek, sik tabu, sik pegel, engko tak ndelok online Bu, engko sore kan ono online Bu. Saudara, kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, nonsen saudara berkata, aku mengasihi Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia tidak hanya bertindak untuk perbuatan-perbuatan kita. Namun di dalam ayat yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolongnya P-nya P besar, saudara. Seorang penolong P-nya P besar yang lain. Supaya I-nya I besar yaitu dia, yaitu Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Ya, luar biasa. Apakah hal ini kita ngerti? Kalau kita tahu hal ini, kita tidak akan pernah absen ibadah. Yang ibadah di rumah pun kita tidak pernah absen dengan ibadah walaupun online. Dengan adanya pandemi COVID-19, ini banyak alasan bagi umat Tuhan untuk tidak ibadah. Usiaku di atas 59 Pak Edi, aku tidak ibadah. Saudara masih ingat pada tanggal 21 Juni kita adalah ulang tahun yang ke-23 tahun kita ibadah. Dan esok harinya saya ditegur. Saudara, sekian lama lagi kita tidak ibadah. Kemudian saya telepon dengan ketua Majelis Apostolik. Dia katakan begini, Pak Edi, ibadah. Jangan takut katanya. Orang yang enggak punya Tuhan itu loh, yang punya mal-mal itu loh, buka. Kita yang punya Tuhan yang hidup ini loh, kok enggak berani buka. Saya pikir-pikir benar juga. Kalau kita ini punya Tuhan Yesus yang hidup dalam kehidupan kita masing-masing, tentu kita tidak akan pernah takut dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini.
ada banyak masalah. Saudara, makan aja ada risiko, kecokot, risiko tersedak. Saudara tersedak, keselak, itu bukan hal yang remeh, saudara. Saudara tahu ada seorang dokter di Surabaya, saya tidak sebut namanya, dia meninggal dunia karena keselak, saudara. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan saya berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Ya, berkali-kali. Apakah itu saya terus tidak makan? Ketika tidur, saudara. Saya ini punya banyak kelemahan dalam fisik. Ya, kalau kalium saya drop, reflux atau klep, di sini ada klep esofagus, itu akan buka. Dan saudara kalau buka waktu tidur, asam lambung naik, keselak saudara. Dan saudara, saya keselak ini bukan hanya sekali, 2 kali, saudara. Berkali-kali ketika apa? Malam tidur dan terbangun, nggak bisa napas, saudara. Lu tanya istri saya itu berkali-kali, Bapak Saudara. Apakah saya terus takut tidur? Nggak tidur? Lu tidur aja nggak bisa keselak, saudara. Saudara, Jesus inside in your life and my life. Yesus hidup dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Ya. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kita tetap dijagai. Saya berkali-kali berkata, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Halo? Jangan takut ibadah, namun jangan sembrono, saudara. Saya beritahu, saudara, jangan lepas masker. Halo? Sebaiknya yang jadi singer dan WL pun pakai face shield. Karena sewaktu itu kemarin kan petugas dari TNI datang ke atas memotret tata cara kita beribadah. Untuk itulah saya nasihatkan pada Bapak Ibu Saudara, jangan lepas masker. Pakailah masker dengan benar. Masker menutupi hidung sampai dagu. Jangan hidungnya terbuka. Yang artinya bahwa kita ini jangan takut, tapi kita jangan sembrono. Ya, kita jangan seperti Donald Trump. Tidak percaya dengan masker. Ya, dari kejadian itu saya bisa menilai. Oh, kalau gitu virusnya ini dari Amerika, betul-betul dari Amerika. 3 hari loh, saudara, Donald Trump sembuh. Saudara, padahal menteri kita, menteri siapa itu? Yang ngurusi jalan-jalan itu aja 2 minggu, opnam, masih tambah lagi, 1 bulan lebih, saudara. Ini Donald Trump 3 hari loh sembuh, saudara. Bagaimana dengan kita? Ya. Saudara, tentang makan dan minum pun, itu kalau saudara dalam pertemuan, baik itu pertemuan apa saja, menyedot anggaran yang paling banyak, betul? Dalam acara apa sajalah, baik di gereja maupun di luar gereja. Nah, saya sering mengadakan bersama-sama dengan teman-teman lintas agama, dalam buka puasa bersama, dana yang balik mamin. Padahal makan minum ini menyebabkan keselak. Dan resiko terbesar keselak itu mati, saudara. Mati. Tapi mereka tetap makan dan minum. Bahkan anggarannya besar. Enggak takut. Natal juga gitu. Acara ulang tahun gereja juga gitu. Makan minumnya paling banyak, saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, akan itu artinya ada jeda waktu. Yesus
menolong kita tepat pada waktunya, amin. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, persis waktunya, amin. Dan itu saya alami, saudara. Saya kalau bisa ngomong gini, nggak pernah ngalami, saya tidak bisa ngomong, saudara. Ya, bagaimana tidak, saudara? Dia memberikan pertolongan tepat waktunya. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Ya masih ingat tuh. Ya. Datang di Singapura pukul 1.30 dini hari. Saya tanya ke petugas di airport, di informasi, adakah bis shuttle bus dari airport menuju ke Lucky Plaza? Tidak ada. Bapak ikut saja bisnya JW Marriott. Nanti dari hotel JW Marriott, Bapak menuju ke Lucky Plaza itu dekat. Saudara, jantung ini mau bumpet. Saudara. Enggak tahu saya. Masih berani lari bawa koper kanan kiri. Nenteng rangsel, masih bawa buku di dalam kresek. Lari, saudara. Belum waktunya mati, enggak mati. Amin. Jesus inside and our life and your life. Yesus ada dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Jadi kita enggak perlu takut. Dan enggak perlu gini. Wah, gak ibadah sih lah, apa wegel. Capek Pak Edi kemarin enggak ibadah karena apa? Sabtu itu loh, pulang kerja malam. Saudara enggak sadar kalau seperti itu. Apa yang dikatakan Pak Edi kemarin? Kalau kita dulu hamba dosa, kita ini sekarang hamba Allah. Saya katakan hamba kebenaran. Kalau kita tidak menjadi hamba kebenaran, berarti kita setengah benar. Kalau setengah benar berarti salah. Halo? Yang dikatakan akan itu butuh waktu, ada jeda waktu. Ya. Akan yang artinya itu ada waktu menunggu. Ya. Ketoklah, kamu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Akan, dan sebagainya. Saudara, itu yang saya pakai dasar untuk membangun gedung gereja ini. Sebagian hamba Tuhan berkata, kalau kamu minta kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus itu kacungmu, kongrenmu? Tapi Yesus sendiri yang berkata. Ya. Dan itu harus kita praktekkan dalam hidup kita. Supaya kita sadar dan kita tahu, oh firman Tuhan itu ya dan amin. Halo? Ya dan amin. Yesus berkata akan itu bukan tidak memberikan contoh dalam hidup Yesus. Kalau Yesus aja taat kepada Bapaknya, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan 30, pikulah kuk yang kupasang ini. Dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, bukankah ini buah roh, kelemah lembutan dan rendah hati? Itu seharusnya terjadi dalam hidup kita kalau Jesus inside in your life. Kalau Yesus hidup dalam kehidupanmu, saudara akan mengerti hal ini. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang ini dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tayangkan tolong itu ayatnya, Matius 11 ayat 29 dan 30. Supaya lebih jelas, tolong ditayangkan. Karena aku lemah lembut. Halo, enggak bisa nemukan. Matius 11, 29 dan 30. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita ini menuruti Tuhan Yesus, kita ini akan mengalami ketenangan jiwa kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita. Karena apa? Tahu bahwa jaminan keselamatan ada dalam hidup kita.
kita tidak hanya sekedar berkata kata orang, kata pendeta. Tapi kalau kita tidak pernah praktek, kita hanya berkata kata orang, kata orang, kata orang. Namun kalau kita praktek dalam hidup kita tidak akan berkata kata Alkitab. Namun Alkitab itu kita aplikasikan dalam hidup ini. Seorang dosen yang senior dari Jogja yang pernah kita undang di sini, saya katakan, bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan gereja GKPP Masa Depan Cerah di Jombang ini. Wow, dia bilang gitu. Kalau gitu Pak Edi praktek ya? Loh iya Pak. Ya. Dosennya Pak Nur Anggraito. Kalau gitu Pak Edi praktek ya? Loh iya Pak. Kalau saya tidak praktek, saya tidak tahu kuasa Tuhan Yesus Pak. Sehingga kita bisa berkata, if only Jesus in you. Jikalau hanya Yesus dalam hidupmu, everything will be alright. If Jesus inside you, everything will be alright. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Amin. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, maka semuanya dalam hidup kita akan berjalan dengan baik. Saudara, hal ini banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang kalau ketika meninggal dan melihat wajahnya tersenyum. Saudara banyak menyaksikan jenazah seseorang dalam peti mati dan wajahnya senyum. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan Yesus, wajah saudara akan senyum. Karena apa? Jiwanya sudah diterima Yesus di surga. Amin. Sehingga kita tidak pernah akan takut. Tapi bukan berarti sembrono, saudara. Ya, 3M laksanakan dengan baik. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan bersih. Ya, menjaga jarak. Dan itulah yang perlu kita jalankan dalam hidup ini. Kalau hidup kita disertai Tuhan Yesus, everything will be alright. Segala sesuatu akan menjadi baik, akan menjadi berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Benar Tuhan, kekuatan jiwa kami. Kalau kami bersama-sama dengan Engkau, Jesus inside in our life. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
menyadari Tuhan bahwa anugerah-Mu tidak hanya besar, tapi maha besar. Karena Engkau rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Yang dahulu kami adalah hamba dosa. Sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Allah, tidak setengah-setengah. Sehingga sudah sepantasnya kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Untuk kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus dengan tidak mempertimbangkan akan kecapean tubuh kami, kelelahan tubuh kami. Namun kami memandang Engkau sebagai Tuhan yang maha baik. Karena Engkau berkata, Engkau bersama-sama dengan kami. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak pernah takut dalam berbagai masalah dalam hidup ini. Selama kita masih hidup, kita akan menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Namun satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Jesus inside in your life and my life. Yesus ada dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Sehingga sudah sepantasnya kita memberikan hidup kita untuk melayani Engkau, untuk beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, tidak mempertimbangkan diri kami capek, lelah, namun kami mempertimbangkan akan kebaikan anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan pengumuman. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita sama-sama terus belajar, diingatkan oleh Tuhan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita yang setia. Amin. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Bapak Ibu bisa buka warta yang Bapak Ibu terima di halaman yang ke-3. Nah, ini ada pokok doa bersama. Yang pertama itu kesatuan visi dan kesatuan hati Gembala, koordinator, ketua kesan, dan seluruh pelayan. Kita sama-sama terus berdoa juga untuk yang pokok kedua, ketersediaan dana pembangunan yang belum terlunasi. Kita sama-sama lihat ya, pembangunan masih berjalan sampai saat ini. Yang ketiga, penambahan jiwa-jiwa baru. Dan yang keempat, kita berdoa buat bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pengumuman itu pokok doa. Lalu yang berikutnya, kita lihat di bawahnya, yang ulang tahun pada minggu ini ya, ini ada 2 orang, ya. Yang pertama Ibu Hartati, yaitu Ciliu ya, tanggal 27 Oktober. Yang kedua Saudara Abi, nah, Saudara Abi yang sudah tidak asing lagi ada di depan, tanggal 30 Oktober. Kita berdoa supaya orang-orang yang minggu ini diberkati, ditambahkan usianya supaya tambah lagi cinta Tuhan, tambah semangat dalam melayani Tuhan. Kami jemaat GKPB, Gembala, semua seluruh jemaat di GKPBM di Jombang mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kasih karunia Allah selalu menyertai Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun minggu ini. Amin. Pengumuman berikutnya, ibadah raya minggu tetap dibuka kembali dengan standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kita sama-sama sudah mempraktekannya, itu memakai masker, mencuci tangan, kursi duduk berjarak, tidak berjabat tangan, ya cukup dengan mendekapkan kedua telapak tangan di atas dada seperti ini ya. Adapun ibadah raya pagi dilaksanakan pukul 8 WIB secara tatap muka, sedangkan untuk ibadah raya sore dilaksanakan pukul 17 secara online. Yang kedua, persembahan yang bisa diberikan melalui Bank BCA atas nama Edi Kusmayadi dan Tuti Eliati Gunadi. Bapak Ibu bisa lihat ya untuk nomor rekeningnya. Tuhan Yesus memberkati. Apa ada pengumuman tambahan, Pak Edi? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita mau sama-sama siapkan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Engkau sertai sepanjang minggu ini. Sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini, boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau, mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Dan saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sudah memberkati kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk berkat yang kami boleh terima minggu ini. Dan kami memberikan kepada Engkau Bapa, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan khusus, persembahan syukur, kami mau memberikannya Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Kau berkati usaha pekerjaannya Tuhan, Kau berkati kehidupan keluarga, kehidupan Tuhan Yesus, baik pekerjaan pelayanan dan seluruh aspek kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang mengucap syukur dan siap memberikan persembahan, kita ucapkan amin. Silakan, Tuhan memberkati. Selamat memberikan persembahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas yang sedang memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saya ke selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya serukan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
perbuatanmu jangan seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau sungguh baik dan amat sangat baik. Engkau tidak hanya mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu 40 hari kemudian Kau naik ke surga. Kau memberikan Roh Kudus-Mu pada setiap kami Tuhan. Sebelum Engkau mati, Engkau berkata, aku ada dalam kamu dan kamu dalam aku. Sungguh kami bangga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berkata, aku ada dalam Engkau dan Engkau dalam aku. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Buat Tuhan setiap kami menyadari akan hal ini. Kalau kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, maka kami tidak akan pilih-pilih. Tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Baik tenaga, waktu, uang, kami akan berikan kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Kau juga all out kepada kami. Sebaiknya kami juga all out kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat kedua saudara. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kau memberkati dengan damai sejahtera sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati dengan panjang umur dan kesehatan yang prima. Kau menjagai setiap kami, pribadi-pribadi kami Tuhan dimanapun kami berada. Kau juga berkati dalam pekerjaan kami. Sekalipun dalam pandemi COVID, berkat-Mu akan melimpah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang selanjutnya. God bless you all.